Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama saya, Tian Kadarisman. Biasa di channel Tian Kadarisman. Oke, sebelum masuk ke video, kita intro dulu. Oke, di sini saya kedatangan tamu yang sangat spesial untuk diajak berbincang-bincang, sharing tentang pengalaman. Saya persilakan untuk memperkenalkan diri sendiri. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, channel apa ini namanya? Channel Tian Kadarisman. Kian, Tian Kadarisman. Kadarisman, subscribe. Wajib itu namanya. Jadi perkenalan nih. Yap, perkenalan. Oh, Biar orang-orang lebih mengenal. Saya Ropik Muhsin, nama asli, alamat dari Tasikmalaya. Oh, Tasikmalaya. Maaf, tadi saya mengatakan Ciamis. Alamat dari Tasikmalaya, cuma sudah lama di Ciamis, sudah beberapa tahun di Ciamis, hampir 5 tahun, 6 tahun di Ciamis tuh. Jadi Ciamis itu seolah-olah kampung saya sendiri karena nyaman gitu loh. Ciamis itu bagi saya unik, tidak terlalu kota, juga tidak terlalu kampung. Untuk menyepi, untuk sekedar saya kira hiburan, meniiskan suasana, meniiskan pikiran dan hati, itu cocok untuk di Ciamis saya kira. Jadi saya betah di Ciamis. Saya udah lulus kuliah, cuma tetap aja betah di Ciamis gitu sih. Dan alhamdulillah masih di pesantren lah. Oh, masih di pesantren. Masih di pesantren. Jadi pesantren yang dulu pas awal kuliah saya juga di sana, sampai hari ini alhamdulillah juga saya masih di pesantren di sana. Suasana Ciamis mendukung, terlebih juga kemudian saya masih menempuh pendidikan di Ciamis di pesantren khususnya, bukan pendidikan formal karena alhamdulillah kuliah itu sudah lulus gitu. Berarti hati sahabat Tropik sudah terikat di daerah Ciamis. Sudah enak lah, sudah enak. Udah nyaman. Udah nyaman. Ngomong-ngomong, kalau soal jodoh, wow, jodoh ya. apakah dari Ciamis juga? Insya Allah. Insya Allah Ciamis. Insya Allah, kalau Allah menakdirkan untuk saya menikah dengan orang Ciamis ya, mudah-mudahan. Amin. Ini nih, saya dengar dan sempat lihat bahwa sahabat Tropik ini mempunyai channel YouTube. Ya, betul. Dan konten-kontennya itu sangat ekstrim dan selalu membuat orang-orang lain tuh semakin penasaran terhadap konten-konten sahabat Tropik ini. Enggak ekstrim di wilayah apa dulu? Ekstrim apa nih? Perasaan saya biasa-biasa aja membuat channel. Ya kan, kalau menurut pandangan saya. Oke. Karena ekstrimnya apa? Ketika Anda melihat channel saya, ekstrimnya di belah mana gitu loh. jadi sahabat Tropik ini berani melawan argumen-argumen para ustadz, bukan di daerah Ciamis tapi di nasional. Sampai-sampai kan sampai saya dengar juga sempat menjadi buronan. Buronan. Iya kan, yang saya dengar. Nah, makanya saya tanyain apakah hal itu benar, apakah tidak gitu. Enggak, ketika saya mengkritik argumen salah seorang yang dikatakan ustadz. Karena kan hari ini banyak sekali saya kira ada ustadz, ada yang ngaku-ngaku ustadz. Ada ulama, ada yang ngaku-ngaku ulama. Ada ustadz beneran, ada ustadz gadungan. Itu hari ini saya kira berkembang biak di dunia maya khususnya. Maka dari itu saya mengeluarkan argumen yang orang lain mengeluarkan argumen. Otomatis saya punya argumen lagi. Kenapa saya berargumen kan gitu. Karena saya pernah mondok. Maka ranah saya adalah mengkritik orang-orang atau yang dianggap ustadz padahal bagi saya tidak kredibel. Tidak pantas disebut ustadz. Itu saja. Maka karena saya pernah mondok, bahkan hari ini masih di pondok, sesuai yang ilmu saya dapatkan di pondok pesantren itu adalah menyimpang, maka saya bicarakan di media sosial.
Dan itu menjadi salah satu motivasi saya kemudian membuat YouTube. Sudah geram melihat dunia maya ini yang orang itu terlalu banyak pencitraan, bos, pencitraan. Jadi kan media maya ini saya kira orang berani memanipulasi apapun di dunia maya. Saya tinggal pakai jubah, tinggal pakai ikat kepala, ngomong di sini 1 ayat 2 ayat dikira ulama besar, padahal nggak tahu rekam jejaknya seperti apa, keilmuannya seperti apa, sanadnya apalagi seperti apa. Sementara sanad di dalam ilmu agama sangat penting. Imam Ghazali mengatakan al isnadu minad-din, sanad itu bagian daripada agama. Nah, perjalanan hidup saya di pesantren ini membuahkan hasil mengkritik orang-orang yang tidak kredibel secara pemahaman agama. Saya kritik tuh karena bagi saya sangat berbahaya. Akan dolun mudilun, sesat dan menyesatkan. Ini karena media maya ini berapa puluh ribu orang yang hadir di sini, berapa puluh juta orang yang hadir di sini mendengarkan kesesatan. Bagaimana nih? Maka saya hadir sebagai orang yang mudah-mudahan mengklarifikasi itu. Berarti konten YouTube-nya itu membasmi ustadz-ustadz? Bukan membasmi lah. Jadi gini, oke, orang lain berargumen dengan pandangan bahwa itu adalah kebenaran. Katakan itu. Nah, saya buat tandingan tuh. Apakah benar yang Anda ucapkan adalah kebenaran? Saya buat argumen lagi. Coba bangunan argumen saya dengan bangunan argumen dia kuatan mana nih? Bukan kemudian membasmi karena itu enggak lah. Ya cuma perbandingan aja supaya ada penonton itu ada perbandingan. Siapa nih yang benar-benar harus dikiblati dan diikuti? Saya sebagai seorang santri yang seperti ini pakaiannya, apakah mereka-mereka yang juga sama ditampil di media maya tetapi dengan berjubah mengeluarkan 1-2 ayat dengan serampangan menafsirkannya atau seperti apa? Saya sengaja seperti ini, gitu bro. Jadi bukan membasmi, mencoba membuat perbandingan. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa dipetik gitu. Berarti sahabat Tropik ini membuat konten YouTube itu untuk menandingi argumen-argumen ustadz-ustadz dadakan. Karena sahabat Tropik ini ingin membantu penonton-penonton yang ditipu oleh ustadz-ustadz dadakan. Oke, gini ya bro. Contoh, saya sering mengkritik di YouTube saya itu yang mengaku dai nasional, mengklaim tuh dirinya sebagai dai nasional. Bayangkan orang mengklaim ulama, orang mengklaim ustadz. Ustadz itu bukan label yang bisa dirinya memunculkan sendiri, itu pemberian dari masyarakat, sertifikatnya dari masyarakat. Apakah masyarakat bisa disogok saya beri kamu 100 juta panggil saya ustadz? Gak bisa. Kan gak bisa. Akibat munculnya dunia maya, jadi banyak sekali orang yang mengklaim dirinya ustadz, bahkan dai nasional, diomongkan di depan publik, orang lain percaya. Nah ini maka perlu edukasi di sini. Ada edukasi di dunia media maya. Bahwa ustadz itu seperti apa harus dirasakan dulu oleh masyarakat, diberi manfaatnya terasa oleh publik, oleh masyarakat, sehingga diberikanlah label ustadz, ulama, kesolehannya diuji, kealimannya diuji gitu loh oleh masyarakat. Misal gini, saya sebagai seorang santri misal ya, saya berapa tahun mondok di pondok pesantren, pulang saya ke kampung halaman, masyarakat melihat bagaimana kehidupan saya, kepribadian saya diuji tuh oleh masyarakat. Apakah saya mendapatkan ilmu, apakah hanya sekedar main di pondok pesantren. Kemudian ketika pulang ke masyarakat, akhlak saya dilihat oleh masyarakat. Ketika baik, ketika baik nih, masyarakat akan langsung memberikan label kepada saya sebagai ustadz, sebagai ulama. Kan gitu. Benar-benar diteliti kehidupannya oleh masyarakat. Itu. Jadi bukan kemudian mengklaim diri sebagai ustadz, dikampanyekan ke depan publik. Kan itu. Contoh, ada satu ustadz yang menafsirkan ayat bagaimana nih? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Bahwa orang siapapun yang takut kepada Allah itu adalah ulama. Siapapun itu, mau manusia, mau hewan, mau tumbuhan, asal takut kepada Allah maka dia disebut ulama. Goblok.
Tafsir apa yang mengatakan hal itu? Ulama itu jama daripada alimun, artinya ulama orang, bukan hewan. Dia mengatakan hewan pun bisa jadi ulama asal dia takut kepada Allah. Mana tahu perasaan hewan. Gila tuh orang. Dia mengklaim sebagai seorang ustadz, menafsirkan ayat secara serampangan. Padahal man fassarol qur'ana biro'ihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa orang yang menafsirkan Al-Quran dengan pikirannya sendiri, maka tempatnya di neraka. Masa iya saya tidak bersuara ketika ada orang yang menafsirkan Al-Quran dengan logiknya sendiri? Tolol amat tuh orang. Saya berani mengatakan ini dan saya berani tegas akan hal ini. Karena ini kebenaran. Jangan disumput-sumputkan ketika orang menyesatkan kepada umat. Kalau dia sesat sendiri ya boleh saja. Ketika diomongkan di publik, didengarkan oleh ribuan orang, oleh jutaan orang. Bagaimana jika orang lain percaya? Menyesatkan. Saya muncul sebagai orang yang menggoblok-goblokkan orang itu. Itulah bro. Ya. Nah saya barusan pasti bakal banyak yang kritik. Oh santri-santri tidak beretika. Anda yang menuntut saya tidak beretika. Untuk kedepannya, apakah akan konsisten terus membuat konten-konten seperti itu? Dan tujuan dari puncak Sahabat Tropik ini untuk membuat channel ini harapannya pengen seperti apa? Oke, gitu? Gini. Saya akan terangkan kepada kalian semua. Kalau misal ada subscriber manusia plural, saya sebetulnya sudah ngomong kemarin, cuma nggak disatu temakan. Ya. Jadi gini, saya itu orang gila, saya orang stres, saya orang tidak waras, ya, saya orang yang salah, jangan ditiru. Konten-konten seperti saya itu sampah, jangan ditiru. Saya berani ngomong ini. Saya menjerumuskan diri ke lubang kesalahan agar menjadi contoh bahwa konten-konten seperti saya itu adalah sampah. Bahwa konten-konten seperti saya itu tidak boleh dan tidak usah diikuti. Sebagaimana kalau misal ada ustadz-ustadz yang karakter channelnya seperti saya itu juga sama, jangan diikuti. Karena banyak sekali orang hari ini yang seperti itu. Dan orang lain tidak sadar bahwa itu adalah salah. Orang lain tidak sadar bahwa itu adalah keliru. Maka saya terangkan ini. Dan contohnya saya mengorbankan diri. Saya mau mengorbankan diri sebagai contoh kesalahan agar menjadi terang bahwa orang seperti saya ini salah. Saya berani ngomong itu. Gitu bro. Itu jangan diikuti. Jangan diikuti. Jujur saya ngomong ini. Selama orang-orang masih pada gila, ya, maka saya akan teruskan kegilaan ini. Berarti Sahabat Tropik akan berhenti ketika sudah banyak orang-orang gila seperti Bang Ropik gitu. Bukan orang gila. Iya kan? Bukan orang gila. Ketika orang lain banyak yang sadar bahwa saya itu gila, bahwa orang lain pun sama gila, maka orang gila itu tidak usah diikuti. Ketika orang lain sadar akan kegilaannya, oke, maka saya akan berhenti membuat channel seperti itu. Saya akan ganti yang edukasi. Gitu. Selama orang lain masih gila dan tidak menyadari kegilaannya, maka saya akan teruskan kegilaan ini. Jadi bukan orang lain supaya gila semua. Anda bukan golongan saya kalau gitu. Mohon maaf ya karena saya biasa aja bro ya. Silahkan temui saya. Temui saya. Kalau Anda merasa tidak suka kepada saya, DM. IG saya ada. Tapi yang jelas, kita adu gagasan. Yo, kalau Anda tidak sepakat, adu gagasan. Saya mengundang kalian semua. Yo. Tapi jangan diributkan. Tadi kan Anda nanya di awal, apakah saya pernah Iya. Nah, soal itu kamu lupa ya? Lupa saya. Saya saking terpukaunya saya gitu. Oke, jadi gini. Memang pernah ada kejadian di mana saya itu tidak disukai oleh golongan-golongan jubah putih. Paham kan? Jubah putih. Ya itu tuh yang ulama-ulama muslimin tuh. Tahu nggak? Yang reuni 212 itu tuh. Iya. Tahu nggak? Hah? Iya. Apa nama organisasinya? Saya lupa lagi. Sama sih juga lupa.
Oh, kalau nggak salah saya sebutkan inisialnya ya, inisial FPI. Iya, iya. Inisial, inisial FPI. Bukan itu nama aslinya. Sampai ada, saya kan menerima WA tuh ya, menerima WA di teman saya sebetulnya, karena saya juga banyak teman di FPI. Jujur saya, cuma saya tidak akan buka mana teman saya. Oh iya. Saya menerima bahwa Anda ini lagi diburu oleh orang-orang. Oh iya ya, apa salah saya? Ternyata saya mengkritik aksi PA 212 tuh kemarin yang katanya mau membela Pancasila. Saya pertanyakan, Anda mau membela Pancasila atau mau merusak Pancasila? Di sisi lain Anda ingin menegakkan khilafah, di sisi lain Anda mau membela Pancasila. Bullshit. Bullshit. Karena ini adalah dua sistem yang jelas berbeda. Ya, jelas berbeda. Ketua PA 212 tuh ngomong itu. Anda tahu inisial Yusuf Martak tuh namanya. Ketua PA 212 ngomong itu, menegakkan khilafah. Di sisi lain ngomong, mari bela Pancasila. Ya saya kritik, Anda mau membela Pancasila atau mau merusak Pancasila itu sebetulnya. Ya kritik tuh, saya bukan mengkritik FPI sebetulnya, saya tidak ada ngomong kata-kata FPI. Cuma orang-orang FPI yang bergerak kepanasan, sahabat. Saya diburu, Allahu Akbar. Tapi alhamdulillah, tidak ketemu sayanya. Berarti sampai sekarang masih dicari. Yang kalau mudah-mudahan jangan dibahas lah. Mudah-mudahan mereka paham. Kalau jadi gini, sebetulnya pas sore itu pernah ada yang nelpon kepada saya ya. Pas sore itu pas rame-rame videonya, nelpon orang-orang FPI nelpon. Tadi mana? Ada cek saya di Ciamis. Mau apain? Ketemu saya nanti malam. Oke. Ketemu nanti. Oke. Ketemu nanti. Saya tungguin tuh ya. Sore sampai malam. Malam itu nggak ada ngontak. Kemana nih orang? Saya sudah gentle. Oke, siap. Menemui. Ternyata sorenya kata di pesantren saya ada yang ngomong kepada saya bahwa orang-orang FPI Laskar itu ada dari Kuningan, ada dari Garut, ada dari Tasik, Ciamis khususnya, datang menyerbu pondok pesantren. Mencari saya, bro. Mencari saya. Alah, takut ngomong di sini. Enggak apa-apa lah. Enggak apa-apa ya. Mencari saya. Di pondok pesantren datang. Ternyata dia ngomong ke pimpinan pondok pesantrennya. Suruh saya dibereskan. Ya, suruh saya itu mungkin dimarahin. Anda itu punya anak yang nakal. Ya. Padahal ya mungkin mereka agak geram. Saya sebagai santri Ciamis yang Ciamis adalah basis mereka, maka mungkin merasa terusik. Kok ada santri Ciamis yang seperti ini? Kenapa tidak masuk golongan mereka? Sorenya datang tuh ke pimpinan pesantren, malamnya nggak ada, ditungguin tuh. Pas malam-malam malah nelpon, manehna teh nelpon, ang hampura cenah teu datang. Jadi siapa di sini? Tapi malahnya diisukan, wah segala rupa bahwa segala rupa. Intinya bahwa dia itu ingin menghabisi saya saja sebagai person. Karena itu adalah kata-kata saya, konten milik saya. Kenapa datang ke pimpinan pondok pesantren? Itu kan justru ingin menghabisi person saya. Ketika argumen itu saya yang keluarkan, maka klarifikasinya harus kepada saya. Dan saya tidak akan menghapus video itu. Dia akan ngancam-ngancam. Kalau kamu tidak menghapus video itu, saya tidak akan menghapus video itu selama video itu tidak ada yang menyalahkan. Dan alhamdulillah, Nahdlatul Ulama bapak saya, orang-orang NU mengatakan jangan hapus. Oke. Karena apa yang Anda katakan adalah benar. Situ. Ini seperti film-film yang sangat menegangkan. Biasa aja. Iya kan bagi saya ini. Oh iya. Tapi mudah-mudahan menjadi sadarlah bahwa argumen itu ya harus dilawan dengan argumen. Kalau ada kata-kata yang salah dari saya, maka apakah tidak bisa ada satu orang juga yang nge-inbox kepada saya jelaskan tuh apa alasan saya membuat video itu, dan dia mengerti kok. Dan dia mengerti, orang FPI itu mengerti dia itu.
Coba kalau misal tidak bawa-bawa laskar, tidak bawa-bawa pasukan, datang ke pondok pesantren nyerbu seolah-olah saya mau dihakimi, kan itu persoalannya. Kalau misal Anda datang dengan baik-baik ingin penjelasan video dari saya akan terima dong. Buat apa sih saya nggak mau kemudian ada pertengkaran antara sesama umat Islam, nggak ingin saya ada pertengkaran. Tapi kalau misal ada pandangan saya yang berbeda dengan mereka, kemudian disikapinya dengan arogansi, maka ini yang bagi saya salah, picik sekali nih orang. Itu aja sih. Berarti argumen harus dilawan dengan argumen lagi. Itu kalau merasa dia punya wawasan, kecuali kalau tidak punya wawasan, main otot itu. Oke, alhamdulillah saya dan mungkin penonton video ini sudah mendapatkan sebuah pengalaman yang sangat hebat. Dan jangan lupa jika kalian penasaran dengan konten-konten Sahabat Tropik ini, nama channelnya apa Bang? Manusia Plural. Manusia Plural. Nah, bajunya Manusia Plural. Alhamdulillah kemarin saya ngirim kaos ke Jawa Tengah. Ini udah ada di sana yang ngorder kaos saya. Tapi bukan saya jualan ya. Enggak saya. Untuk subscriber saya gratiskan cuma 1 bulan sekali. Saya udah subscribe. Oh, Anda udah subscribe ya? Kenapa pura-pura tidak tahu channel saya tadi di awal? Ya kan biar ada permulaan. gitu. Oh iya, gitu ya cara YouTuber ya. Saya bukan YouTuber, bro. Saya mengalir aja. Kalau ada isu yang perlu kemudian ditanggapi ya saya tanggapi. Oke, siap Pak YouTuber. Oke, mungkin segitu teman-teman video dari kali ini. Jadi yang intinya kalian harus berani melawan argumen yang menurut kalian argumen itu agak sedikit menyeleweng atau bertentangan dengan argumen yang kalian. Satu lagi. Oh iya, silakan. Biar saya yang menutup lah ya. Jadi saya berpesan kepada kalau misal ada santri yang nonton video ini, Anda kan sudah jelas nih mondoknya di mana, sanad keilmuannya sudah jelas. Ketika ada sesuatu yang itu berbeda dengan pemahaman pondok pesantren, maka Anda harus bersuara. Saatnya santri bersuara di media. Saatnya santri kuasai media. Jangan sampai orang-orang yang tidak punya wawasan agama berbicara agama di media. Harusnya santrilah yang berbicara. Ya, mungkin banyak sekali santri-santri yang ingin bersuara kayak saya. Persoalannya dia itu berani atau tidak atau berani. Takut atau tidak. Atau mungkin di pesantrennya nggak bawa HP, karena kan saya di pesantren udah menjadi pengurus lah katakan, maka saya dibolehkan membawa HP dan saya menyempatkan untuk membuat konten-konten gitu. Kebetulan saya sedang main di Pangandaran, jadi ini sahabat saya sama di pergerakan. Saya dulu tuh di PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, dan beliau adalah anggota ya sekarang atau pengurus kader dan sebentar lagi dilantik. Mudah-mudahan organisasinya terus maju, mengembangkan potensi para kadernya, menjunjung tinggi intelektual, karena itu adalah sejatinya manusia ya. Itu mungkin saya berpesan kepada santri-santri yang nonton ini supaya Anda bersuara kalau Anda punya kesempatan untuk bersuara. Jika Anda ustadz-ustadz yang berbeda dengan pemahaman para santri, maka bersuaralah. Saatnya santri menguasai media sosial. Oke. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya dan sudah mau mampir di channel saya. Sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Roh, hai mune sang tiis.